Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa, malam hari ini saya akan menceritakan tentang kisah-kisah yang terjadi di kehidupan saya. Pada malam hari ini saya akan menceritakan yaitu tentang lukisan yang berada di rumah kakek nenek saya yang menghantui ibu saya sendiri. Menghantui ibu saya sendiri. Itu lukisan ibu saya menghantui lukisan itu sendiri. Jadi, sahabat channel, pada waktu Lebaran dan pastinya saya nggak inget ya, pokoknya setelah kejadian yang saya ceritain podcast kemarin, setelah saya itu melihat kawan saya yaitu dibacok, ya kan, jadi ibu saya trauma dan akhirnya ibu saya berinisiatif untuk tahun ini memindahkan saya ke daerah Jawa Tengah, tepatnya di daerah Kebumen. Biasa tradisi orang pulang kampung, kita pulang dulu untuk bermaaf-maafan sama kakek dan nenek saya. Walaupun kakek dan nenek saya ini bukan kandung, apa ya disebutnya, bukan kandung. Jadi ibu saya punya orang tua. Nah, orang tuanya itu punya adik. Jadi ibu saya diurus oleh adik daripada ibu, gimana ya, pusing 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 hasilnya itu ibu saya tidak diurus oleh ibu dan bapaknya, melainkan yaitu diurus di tempat adiknya ibu saya. Jadi saya juga manggilnya kakek dan nenek, makanya ibu saya diasuh dari kecil di daerah Kebumen ya sahabat channel. Nah, ketika kita pulang tradisi mudik kita lewat jalur kereta ya sahabat channel. Naik kereta seperti biasa dari Jakarta. Mungkin tahunnya itu masih di tahun 90-an ya. Setelah terjadi podcast sebelumnya ketika pembacokan teman saya. Jadi kedatangan silaturahmi juga meminta izin untuk, ya kan, meminta izin untuk saya ditinggal atau diurus di sana dan disekolahkan di sana oleh kakek dan nenek saya, dan ibu saya dari kecil juga tinggal di daerah Kebumen sahabat channel. Akhirnya dalam perjalanan, ya kan, jadi perjalanan kita dari pagi, ya biasalah kalau naik kereta zaman dulu pagi, dan nyampe tuh ya sekitar maghrib ya sahabat channel. Zaman dulu naik kereta ya sahabat channel. Ketika nyampe, ya kan, itu jadi rumah kakek dan nenek saya itu, rumahnya itu halamannya, karena orang kampung itu sahabat channel, karena buat jemur padi atau panen padi, itu halamannya luas sahabat channel. Istirahat malam-malam semakin malam, dan hari itu juga hari lebaran saya pertama kali di Kebumen. Dan saya menanya dong sama ibu saya sendiri yang waktu kecil udah tinggal di situ sahabat channel. Jadi oh ini dari kecil memang sudah ada kebun salak, terus di dalamnya itu, ya kan, ada lukisan-lukisan. Ada 3 lukisan, cuman yang satu lukisan kakek dan nenek saya, yang di tengah itu ada kakek dan nenek saya dan ibu saya sewaktu kecil, ya kan. Nah, di pinggirnya ibu dan bapak daripada kakek dan nenek saya. Jadi ada 3 lukisan nih sahabat channel. Kebetulan kita tidur di ruang TV itu sahabat channel. Jadi memang di ruang TV itu kita bisa gelar kasur lipat atau gimana, apa namanya, kita bisa gelar di situ sambil nonton TV dan akhirnya ketiduran.
Cuman ada yang aneh sahabat channel. Jadi ketika ibu saya persis, jadi kita tuh tidur di bawah persis, yaitu lukisan apa yang besar-besar. Jadi lukisannya besar sahabat channel gitu. Otomatis kita mau nggak mau ya kan, nggak sengaja dengan sengaja kita jadi ngeliatin lukisan itu sahabat channel. Jadi saya yang masih apa namanya, waktu itu tahun 90-an masih kelas apa SMP, ya ngeliatin gitu kan, kok lama kelamaan saya liatin tuh kok ya kayak apa ya, kayak mau berinteraksi, mau komunikasi. Khususnya itu saya tanya, mah itu lukisan gitu kan, dilukis pada umur mama tuh berapa tahun? Saya tanya ke mama saya kan, sambil apa namanya, sambil tiduran sambil nonton TV dulu ya kan. Itu dilukisnya itu ketika sore hari gitu kan, ketika ibu saya mandi ya kan, itu datanglah seorang pelukis. Jadi melukisnya itu ketika sore hari, itu mulai dari sore ya kan sampai besok subuh gitu. Jadi mereka itu dilukis, namanya saya juga nggak tahu pelukis zaman dulu. Jadi dari abis maghrib terus sampai apa namanya subuh baru selesai. Sedangkan lukisan yang ada ibu saya itu yang pakai baju kuning itu lukisannya berdiri. Jadi dari abis maghrib sampai dengan subuh mereka dilukis dengan cara berdiri. Itu sahabat channel. Nah, udah saya tanya-tanya sama ibu saya, ya kan? Tapi seakan-akan kalau kita liatin lukisan daripada ibu saya itu seperti ingin berinteraksi sahabat channel. Bener-bener ingin berinteraksi. Dan gak berapa lama raut muka daripada ibu saya yang mau gak mau harus melihat lukisannya di waktu kecil itu kayak matanya itu udah beda dari yang pertanyaan saya yang pertama. Kondisinya tuh apa ya, udah mulai beda lah. Saya tanya gitu kan ke ibu saya, mah kenapa mah gitu. Gak berapa lama tatapannya jadi tajam sahabat channel. Mama kenapa mah gitu kan. Habis mau tidur kita kan sambil ini, karena dilihat lukisan ibu saya sewaktu kecil, ibu saya tatapannya udah panjang dengan tatapannya yang saya masih ingat. Jadi kayak seperti ini gitu kan. Nah, gak berapa lama ya kan, ibu saya jadi langsung ketawa sendiri. Langsung saya bingung ya kan, istighfar mah gitu kan. Yang harusnya liburan besoknya mau jalan-jalan, malah jadi harus menghadapi ibu saya yang kesurupan. Jadi agak bingung ya, ibu saya kesurupan, tapi kesurupannya berinteraksi sama lukisannya sewaktu ibu saya masih kecil. Tidak. Nah, akhirnya saya langsung ketok-ketok tuh kamar kakek dan nenek saya gitu kan. Kalau di Jawa tuh manggilnya mbah ya. Mbah, bangun mbah. Saya ketok-ketok ceritanya nih. Saya ketok. Mbah, bangun mbah. Gitu kan. Dan ibu saya tuh ketawa sendiri. Gitu sepertinya ya. Saya nggak bisa mirip-miripin ya, karena itu natural memang buat berinteraksi. Mungkin di dalam lukisan ibu saya itu mungkin sudah dirasuki ya sesosok makhluk gaib. Jadi ketika ibu saya ke situ lagi dari beberapa tahun udah nggak pernah ke situ, dan mau lebaran dan mau ceritanya mau izin setelah nanti saya apa namanya lulusan dari kelas 1, saya mau ditaruh di situ sahabat channel gitu. Saya bangun ini mbak saya nih, mbak gitu kan, bangunlah gitu. Bangun
namanya mbak saya juga sepuh, kadang-kadang memang orang bisa juga gitu kan ngobatin dengan pakai bahasanya dia lah sahabat channel gitu, diobatin. Jadi kebetulan mbak saya tuh agamanya bukan Islam ya sahabat channel, ya kayak kepercayaan gitulah. Akhirnya dia ngambil kemenyan dibakar, jadi dia punya namanya tuh apa nih, buat kayak buat kemenyan ditaruh lah gitu, diputerin ya kan, tuh ditiupin ke muka ibu saya, langsung jatuh dan berbaring lagi, sembuh lagi gitu. Itu sih yang buat saya ketika tidur dan harus melihat lukisan dan ibu saya kesurupan sahabat channel gitu. Jadi cukup trauma banget ya sahabat channel gitu kan. Dan setelah itu kita coba lanjut tidur gitu kan, nah selanjutnya ya kan, daripada kejadian apa-apa ya udah mbak saya suruh nemenin di situ ya kan, jadi tidur di ruang tamu. Pagi cepet, akhirnya dari kejadian itu ya udah sampai pagi saya tanyain gitu, mas semalam, saya tanya, mau semalam kenapa mah gitu kan, ya melihat lukisan mama gitu, inget-inget di waktu kecil gitu kan mainnya. Jadi mama tuh jadi lukisan ibu saya yang waktu kecil itu berinteraksi, mengingatkan ibu saya sewaktu kecil. Jadi main di pelataran sebelah kanan gitu kan, main di depan, main sama anak-anak sini, ke bawah halusinasi ibu saya itu sendiri, padahal itu lukisan ibu saya gitu. Jadi ke bawah halusinasi sahabat channel. Malam kedua kita coba tidur lagi di bawah lukisan tersebut. Ya mungkin saya pikir, atau ibu saya pikir, mbak saya pikir, ya itu malam pertama dan udah lama nggak ke situ lagi gitu kan. Ketika malam kedua mau nggak mau ya kan, ibu saya memandangi lukisan itu lagi gitu kan, dibawa lagi berinteraksi sewaktu kecil, terus dia makan, dia punya boneka gitu kan, berinteraksi lagi, kesurupan lagi gitu, saya panggil mbak saya lagi gitu kan. Dan paginya ya kan, saya udah berinisiatif, mau nggak mau hari itu saya harus pulang sahabat channel gitu, daripada malam ketiga gitu. Walaupun ya kan kita berpindah posisi gitu, tapi namanya di situ udah auranya udah beda. Akhirnya kita putuskan pagi untuk pulang ya kan, pakai bis, karena saya lihat aura muka ibu saya tuh udah beda sahabat channel gitu. Jadi mendingan saya putus pulang gitu sahabat channel. Akhirnya saya pamit sama kakek dan nenek saya, cuman ibu saya bilang nanti setelah lulusan kelas 1, Chandra kelas 2-nya SMP-nya mau melanjutkan di di sini gitu. Udah diinfokan sama kakek dan nenek saya gitu. Jadi ya itu sahabat channel, lukisan ibu saya menghantui atau menghantui ibu saya sendiri, padahal itu lukisannya. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan saya. Mungkin itu saja sahabat channel yang saya bisa ceritakan gitu. Jadi kalian ya kan hati-hati kalau ada lukisan di rumah ya kan sahabat channel, tetap selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita nggak tahu di sekitar kita gitu kan. Kita harus percaya alam gaib ya sahabat channel. Mungkin itu saja, dan terima kasih untuk sahabat channel yang udah selalu dukung channel ini ya kan. Tetap semangat ya kan, selalu berpositif thinking ya sahabat channel. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.